Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Di tengah perjalanan atau di pertengahan perjalanan kami menuju Sangatta, Kutai Timur. Ini sedang berada di jalan tol Balikpapan Samarinda. Saya berkeinginan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sepertinya sangat mendesak untuk direspon. Jadi pertanyaan itu adalah tentang isu yang sedang hangat sekarang, bahwa sudah terjadi pergeseran pejabat eselon 4 itu digeser untuk menjadi jabatan fungsional. Nah, penyetaraan jabatan struktural ke fungsional ini kemudian menyisakan pertanyaan terkait dengan posisi PPTK dalam konsepsi Permendagri 77 tahun 2020. Di mana dalam Permendagri 77 disebutkan PPTK itu adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA atau KPA. Nah, ini memerlukan respon yang cepat karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi pertama yang harus saya jawab adalah bahwa menurut konsepsi Permendagri 77 tahun 2020, yang menjadi PPTK itu adalah diutamakan pejabat struktural karena dia bagian yang melekat dari strukturalnya. Jadi misalkan kepala dinas itu otomatis menjadi pengguna anggaran di sisi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kuasa pengguna anggaran melekat kepada kepala unit SKPD, baik itu bidang maupun unit SKPD lainnya. Nah, kemudian PPTK pun seperti itu. PPTK melekat kepada jabatan struktural. Jika KPA, maka di bawah KPA adalah PPTK. Jika PA, maka di bawah PA adalah PPTK. Jika PA-nya Kadis, maka Kabitnya yang menjadi kepala bidang itu akan menjadi PPTK kalau dia bukan kepala unit SKPD. Dan jika dia KPA yang kepala unit SKPD, dia Kabit, maka jabatan di bawahnya, baik itu Kasih atau Kasih, itu akan menjadi PPTK. Nah, ketika eselon 4-nya itu kemudian dijadikan fungsional, jabatan fungsional, maka di bawah eselon 3 itu sudah tidak ada lagi pejabat strukturalnya. Maka eselon 3-nya yang tidak menjabat pejabat penata usaha keuangan, tidak menjabat sebagai KPA, otomatis akan menjadi PPTK karena dia pejabat satu tingkat struktural, satu tingkat di bawah pengguna anggaran. Kecuali kabitnya, bidangnya itu dinilai melayak untuk menjadi unit SKPD, kemudian kabitnya menjadi kepala unit SKPD yang otomatis adalah kuasa pengguna anggaran, maka di bawahnya sudah tidak ada lagi pejabat struktural, maka dengan demikian pejabat fungsional tadi layak untuk bisa ditunjuk menjadi PPTK. Ini sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 yang menyebutkan dalam hal tidak ada ASN yang menduduki jabatan struktural yang dapat ditunjuk menjadi PPTK, maka pejabat fungsional itu dapat ditunjuk menjadi PPTK dengan syarat tetapkan kriterianya di dalam peraturan kepala daerah. Maka ada PR, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan penyetaraan pejabat struktural ke dalam pejabatan fungsional ini adalah mempersiapkan peraturan kepala daerah yang mengatur kriteria bagaimana agar jabatan fungsional itu bisa ditunjuk menjadi PPTK. Ini untuk mengisi kekosongan sebenarnya. Karena kalau misalkan kepala bidangnya sudah KPA atau sekretarisnya kemudian sudah jadi pejabat penata usaha keuangan, kemudian jabatan di bawahnya sudah tidak ada lagi jabatan struktural, maka menjadi masalah dan membebani pejabat pelaksana teknis kegiatan yang fungsional. Karena bisa saja karena kebutuhan yang harus mendesak dia ditunjuk jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan, tetapi secara regulatif formilnya kekuatan hukumnya menjadi dipertanyakan. Kalau di dalam Permendagri jelas sekali disebutkan bahwa kriterianya itu ditetapkan oleh kepala daerah. Maka saya menyarankan kepala daerah untuk segera menyusun peraturan kepala daerah yang menetapkan kriteria bagaimana agar jabatan fungsional yang setara pejabat struktural ini bisa ditunjuk, ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sekali lagi saya tegaskan, pejabat pelaksana teknis kegiatan itu harus melekat kepada jabatan strukturalnya yang tersedia. Jika tidak tersedia, maka pejabat fungsional
dapat menjadi PPTK dengan syarat kriterianya sudah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsul Ramli dari rest area Tol Balikpapan Samarinda. Saya ucapkan salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.